Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rizuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kembali Anda semua berjumpa dengan saya Pendeta Rizuli Lubis. Memang sebelum pandemi Corona, kita itu penginjilan dari dusun, pelosok sampai ke kota juga. Tapi setelah adanya pandemik, kita tidak lagi melakukan hal itu. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah new normal. Jadi sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk kita pergi ke luar dari Jakarta, Sumatera, dan seterusnya dan sebagainya. Rencana kita pelayanan ini mulai dari Lampung dan seterusnya. Doakan supaya sampai ke Banda Aceh, saudara. Karena dulu saya pernah pelayanan di Banda Aceh beberapa kali. Bapak Ibu sekalian, Anda yang mau memberkati mendukung dana, Anda bisa dukung lewat nomor-nomor rekening yang ada di bawah ini, termasuk ada di deskripsi nanti. Kenapa kita buat nomor rekening banyak? Supaya Anda mudah untuk mentransfernya sesuai nomor bank masing-masing. Saudara, mungkin ada yang berpikir, oh berarti banyak duit. Anda keliru. Untuk membuat uang di bank atau membuat rekening di bank, itu cukup dengan 500.000. Kita sudah bisa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berpikir yang sederhana saja. Yang sederhana saja, saudara. Kita subscribe sekarang sudah 132.000 lebih. Seandainya Anda memberkati 500.000 per orang, wow. Mungkin, wow terlalu banyak. Saya tidak punya uang. Oh, saya hanya punya uang 200.000. Wow. Oh, 100.000. Wow. 50.000. Wow. Anda kalikan aja, saudara. Kalau 50.000 kali 100.000, apalagi kali 131.000. Ada yang komen kepada saya, Pak, kok masih ada tetap penggalangan dana? Oh, saudara, bagi Anda yang sudah memberkati, kalau nggak mau memberkati jangan. Jadi kita ini hanya meminta orang-orang yang tulus hati, yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa yang lain-lain. Memberi dengan tulus. Nanti pelayanan kita akan buktikan semua. Di mana-mana kita melayani. Dan siapa-siapa yang kita bantu. Ada pemberian mungkin kepada orang yang memang lagi sakit. Misalnya pendeta di desa. Ada mungkin yang memang lagi nginjili orang-orang yang belum percaya. Biasanya yang pakai kerudung. Habis kita injili, bisa saja kita ajak makan. Seperti yang saya lakukan beberapa waktu lampau. Yang Anda juga sudah nonton. Itu semua memerlukan dana. Dana penginjilan itu, saudara, itu cukup banyak. Kalau Anda bilang 100.000 cukup. Kalau Anda bilang 500.000 juga bisa kurang. 1 juta juga bisa kurang. Bahkan triliunan bisa kurang. Karena kita menjangkau seluruh dunia ini. Perintah amanat agung adalah beritakan Injil itu ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berarti triliunan tidak cukup uang. Kalau itu yang ada di pikiran saudara. Namun saya percaya mungkin sebagian kecil saja yang berpikir seperti itu. Bagi saudara yang mau mendukung, silakan mendukung dengan tulus dan ikhlas. Oke saudara, untuk membuktikan pelayanan-pelayanan kami di kota sampai ke dusun-dusun, sampai ke wilayah-wilayah yang maksud saya zona hitam atau zona merah atau zona apa lagi, terserahlah istilah-istilahnya ya. Tempat-tempat yang memang minoritas sekali di sana orang-orang percaya Yesus. Kami lakukan penginjilan ke sana. Saksikan video yang berikut ini sebagai bukti. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman. Saya sudah tiba sekarang di Bandara Banda Aceh Sultan Iskandar Muda. Mungkin ada yang bertanya, apa sih tujuannya Banda Aceh?
Tujuannya adalah Matius 24 ayat yang ke-13-14, bahwa saya datang ke Banda Aceh untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Karena sebelum Injil Kerajaan Allah disampaikan ke seluruh dunia, maka kesudahannya belum tiba. Jadi harus diberitakan ke seluruh dunia, baru kesudahannya tiba. Nah, sekarang karena itulah saya datang kemari. Yang kedua, kita berkata, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Sebab tanpa Injil, makhluk-makhluk akan tetap menjadi makhluk. Tapi karena Injil, mereka bisa diselamatkan. Karena di dalam Injil ada keselamatan yang dari Yesus Kristus. Karena dalam Injil ada keselamatan yang dari Yesus Kristus. Ya, jadi oleh sebab itu kita datang kemari untuk itu. Dan Alkitab bilang Matius 28, jangan takut, beritakan Injil ya ke seluruh dunia. Dan firman-Nya juga berkata, Kisah 1 ayat 18, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu doakan saya supaya tetap saya bekerja dengan baik dan benar, selamat. Dalam nama Yesus saya berdoa supaya semua yang mendengar ini diberkati dalam nama Yesus. Kapal ini saudara di darat. Kenapa bisa di darat? Pada tahun 2004 terjadinya tsunami. Kapal ini dibawa tsunami ke darat. Ketika tsunami surut, kapal ini tetap masih di darat. Sayang sekali ada satu foto kapal tanker di darat yang tidak kami temukan dalam dokumentasi kami. Setelah beberapa hari kami pelayanan di Banda Aceh, kami menyeberang ke Pulau Sabang. Sabang itu adalah pulau yang terujung di Aceh. Inilah dia. Salam saudara, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ada di kapal mau berangkat ke Sabang, 0 km Indonesia. Jadi Sabang ini ada tugu yang namanya 0 km Indonesia. Nanti kita di sana akan doa deklarasi supaya Indonesia dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan, supaya Indonesia diberkati. Jadi kita sebentar lagi mungkin sudah mulai tiba. Terima kasih, doakan dalam nama Yesus supaya semua ini jadi berkat buat yang menontonnya, sehingga kita tidak jenuh-jenuh untuk memberitakan Injil Kerajaan. Inilah 0 km Indonesia. Jadi kalau kita mau mengukur Indonesia harus dimulai dari 0 km, tepatnya di kota Sabang. Dan di sanalah saya berdoa saudara. Tapi sorry, memang suaranya kecil disebabkan pakai HP, dikarenakan di sana banyak pengunjung-pengunjung juga. Kalau memang tadi dilihatkan semua, pasti banyak orang-orang di sekelilingnya yang berpakaian muslim. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya ada di 0 km Banda Aceh. Tujuannya adalah misi Kerajaan Allah, karena semua makhluk harus mendengar namanya. Markus pasal 16 ayat 15. Karena dia nama di atas segala nama. Setiap lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku Yesus Kristus dia adalah Tuhan. Oleh karena itulah kita datang ke Banda Aceh ini, dan posisi sekarang ada di 0 km. Ini di Tugu, posisinya di tingkat yang atas ya.
Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk Aceh. Dari 0 km ini kita berdoa supaya Aceh dimenangkan bagi Yesus. Bapak di dalam Yesus, aku berdoa buat Banda Aceh dari 0 km nih, supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Segala jin, kuasa gelap, roh jahat, apapun yang menghalangi, menghambat mereka untuk mengenal kebenaran, katakan dalam Yesus. Kami percaya, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dapat nggak? Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya ini sudah sampai di Sabang. Biar tahu Anda cerita anak ini yang bernama Eko. Tahun 2004 kami ke Banda Aceh dan ke beberapa daerah-daerah di Aceh. Tapi bukan sebagai relawan membantu makanan, minuman, atau sembako. Bukan. Kami ke sana memang misi Injil penuh, bukan relawan yang membantu memberi makanan. Yang kami berikan adalah traktat yang tulisannya adalah tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Singkat ceritanya, saya berjumpa anak ini di Banda Aceh lagi merenung-merenung. Dan saya bawa anak ini ke satu tempat yang agak sepi dikit. Saya bicara tentang hal-hal yang biasa saja, yang umum. Akhirnya anak ini berpikir saya ini relawan. Saya dibawa ke Sabang tahun 2004. Beberapa hari kami di Sabang dan saya melayani banyak teman-teman mereka, bahkan banyak mereka yang masih pakai ganja waktu itu, saudara. Singkat ceritanya, saya ajak anak ini kembali ke Banda Aceh karena kita nggak bisa langsung injili di sana. Sampai di Banda Aceh, dia saya baikin terus. Saya bawa dia ke Biren. Sampai di Biren, saudara, kami nginap di hotel. Karena di sana waktu itu dan Wadansat Brimobnya kenalan saya ajak dia nginap di hotel. Sampai di hotel barulah saya berbicara tentang Yesus Kristus, dan anak ini dilawat Tuhan, tapi dia tidak tahu kalau kita ini agama Kristen. Dia tidak tahu kalau kita ini agama Kristen, saudara. Jadi dia hanya tahu saya ini relawan, dan waktu itu dia masih merokok. Dan saya katakan saya dulu perokok berat, 3 bungkus sehari. Dia katakan, kenapa dia dulu panggil abang, kenapa abang bisa lepas dari rokok? Saya bilang, ya karena saya baca ini. Saudara, dia baca itu Alkitab. Dia ini sekolah, kalau saya nggak salah SMA kelas 2 sampai terakhir sekolahnya. Tapi dia nggak tahu itu Alkitab. Itulah aneh ajaibnya, luar biasanya Tuhan itu. Dia katakan, ini buku apa? Ya udah baca saja. Dia baca, saudara. Dia bilang, saya merasa tersentuh. Dia bilang, membaca ini, saya mau didoain lah lepas dari rokok. Saya doakan dia lepas dari rokok dalam nama Yesus. Besoknya, saudara, dia merokok lagi. Tapi tiba-tiba waktu dia rokok, pahit. Dia buang. Dia katakan kepada saya, aku nggak mau merokok lagi, bang. Dia bilang, jadi asal saya baca ini kitab, dingin hati saya. Jadi selama saya ada di daerah Biren, saudara, dialah yang membawa Alkitab itu kemana-mana. Kami menginjili pribadi door to door. Bahkan sampai ada orang yang kerasukan setan, di sana saya doakan dan diterjemahkan dia ke bahasa Aceh. Dan orang kerasukan setan ini bahasa Aceh, diterjemahkan dia juga ke saya. Itu orang yang kerasukan setan ini sudah didoakan, ada satu kompi tentara, ya kurang lebih mereka 10 orang. Tapi dia satu kompi, tapi yang datang 10 orang. Namun setannya nggak keluar. Tentu dia, tentara ini bukan pakai Yesus ya, bukan pakai Yesus. Nah, terus saya datang menawarkan untuk mendoakan pakai nama Yesus. Orang tuanya mau.
dan betul-betul setan itu keluar dari diri orang yang kerasukan setan tadi. Dan akhirnya ibu bapaknya dan anak yang kerasukan setan tadi saya doakan supaya mereka menyembah Yesus. Dan mereka katakan, ya kami akan menyembah Yesus. Saudara, anak ini yang nama Eko, saya bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta, saudara, setelah dia tahu saya ini pendeta, dia nangis, dia marah, dia minta pulang. Oke, saya bilang, kamu akan pulang. Tapi tidak naik pesawat lagi. Kamu pulang naik bis yang ALS, yang ke Medan atau yang sampai ke Banda Aceh. Tapi sebelum kita pergi ke Pulau Gadung untuk beli tiket, kita doa dulu. Dan kami berdoa penyembahan. Ada salah satu pelayan Tuhan yang luar biasa kalau dia mainkan gitar menyembah. Anak ini tiba-tiba si Eko ini nangis, saudara, menjerit-jerit. Ya, tentu saya bicara begini karena ada saksi-saksinya nanti yang dengar, ini pasti jemaat kita, nggak mungkin saya bisa bohong. Jadi dia nangis, saudara, si Eko ini menjerit-jerit. Dia bilang, bang, aku nggak mau pulang, aku nggak mau pulang. Saya heran. Akhirnya kami stop penyembahan dan saya tanya dia, kenapa? Aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Saudara, saya ngomonginnya sampai merinding, saudara. Aku melihat Yesus, bang, aku melihat Yesus, nggak mau pulang lagi, aku mau ikut Yesus, bang, aku mau ikut Yesus. Akhirnya saudara dia ikut Yesus, kita baptis. Setelah kita baptis, dia sampai 2017 dia bersama saya, kalau nggak salah begitu ya. Dan dia pamitan untuk pulang ke Aceh. Dan setelah di Aceh, dengar kabar sih dia mulai gundah gulana, ya, mulai tidak lagi yakin penuh kepada Yesus. Dia pun sudah tidak berani mengatakan kepada orang kampungnya dia pengikut Yesus. Karena itu saya mengambil keputusan untuk ambil pelayanan ke Aceh. Dan saya melayani di Aceh, saudara. Saya pelayanan di Aceh. Pelayanan di Aceh. Akhirnya saya sampai di Aceh beberapa hari, saya ke Sabang. Dan saya cari nama dia. Dan puji Tuhan ketemu. Dan saya doakan Eko terima Yesus kembali. Inilah dia kisahnya. Tuhan Yesus, aku mengasihi dia. Aku bisa berjumpa dengan Eko. Saya percaya ini panggilanmu atas Eko. Mau lari kemanapun Eko, pasti dia tidak akan pernah bisa lari daripadamu. Pasti Tuhan, sekali Yesus pilih, dia tetap tidak bisa lari dari Yesus. Roh Kudus pimpin dia. Hatinya dipulihkan, kembali kepada kasih yang murni, kembali kepada kasih Yesus, kembali Tuhan, kembali. Ikuti doa Tuhan Yesus. Saya rindu mengalami Yesus. Saya merasakan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan saya, pulihkan saya Tuhan, supaya saya kembali menyembah-Mu, memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus saya percaya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka yang menonton YouTube ini. Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau berikan kesehatan. Bagi mereka yang sudah memberi, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum memberi, Tuhan berkati lagi. Supaya di lain waktu mereka bisa memberi. Tuhan juga urapi, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Kami tolak segala coronavirus. Berikan kesehatan bagi mereka. Supaya tidak kena coronavirus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.